Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Ini masih ada anotasi. Oke, di sini nih, di bawah nih. Mana sih pulpennya? Lari-lari terus ya. Oke. Berarti kita dapat pindah ke sini ya. Setelah dicoret, tinggal berapa tadi? Coret-coret 20 meter ya hasilnya ya, 20 meter. Berarti berapa P maksimumnya? Di sini kita jawab pertamanya M-nya E-nya 10, H-nya tadi 20. Tuh. Gitu ya, M, G, H. Nolnya ada 3. Nolnya coret. Ini 10 pangkat min 3. Jadi tersisa 2 Joule. Lanjut. Terakhir. Ini sudah dibahas semua ya. 6. Itu tadi udah. Oke. Nah, yang terakhir kita membahas tentang pembahasan efisiensi, guys. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, ada bahasa efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Sebenarnya ketika didapatkan bahwa sebuah mesin atau menghasilkan daya, entah itu berupa mesin kalor kah atau mobil misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan tidak akan pernah kondisi yang si mesin itu punya efisiensi 100%, yang ideal tidak. Jadi pasti ada outputnya yang ibaratnya tidak menghasilkan daya yang 100% tadi kemana, misalnya berubah menjadi energi bunyi kah, energi kalor kah, jadi dalam mesin mobil itu diharapkan ketika dia punya usaha, tapi keluarannya itu tidak 100% dari usaha yang dia hasilkan gitu. Karena ada tadi kondisi tidak ideal. Yang kondisi idealnya kan harusnya ketika dia punya usaha, dia harus menghasilkan usahanya sesuai dengan yang dia usaha, ibaratnya mah daya in-nya itu harus sama dengan out, tapi tidak. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa usaha mobil itu misalnya sekian joule, nah outputnya yang dihasilkannya itu tidak 100%, bisa berkurang, bisa 80%, bisa 75%, tergantung ya, itu namanya efisiensi misalnya mesin mobil misalnya. Nah, kemana hilangnya? Mungkin bisa jadi berubah menjadi energi kalor, energi bunyi gitu kan. Jadi energi yang dihasilkannya tidak 100%, itu kita katakan efisiensi. Ya. Nah, rumus efisiensi ini simbolnya seperti kita bisa lihat ya. Efisiensi itu simbolnya seperti huruf N tapi ada belalainya panjang. Rumusnya adalah P out dibagi P in, yaitu daya keluaran dibagi daya masuk. P out P in dikali 100%. Jadi pasti P out-nya lebih kecil daripada P in. Makanya efisiensi yang dihasilkannya kurang dari 100%. Memang itu gitu yang mau kita hitung. Nah, tidak mungkin lebih dari 100% dan tidak mungkin juga 100% ideal. Oke, ini rumusnya ya. Atau kalau tadi P out dibagi P in, P in perbandingan antara out dan in. Atau kalau misalnya menghitungnya dari rumus usaha, berarti usaha keluaran dibagi usaha masuknya. Ya, usaha masuknya yang dihasilkannya dan usaha yang dimasukkannya. Nah, next untuk contoh soalnya. Nih, contoh soalnya untuk kehidupan sehari-hari mudah banget ya. Sebenarnya kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya mobil bermasa 1 ton dipacu dari kelajuan 36 km per jam. Oke, kita munculkan dulu di sini pulpennya. Oke, pennya. Di sini 36 km per jam, jadi 144 km per jam dalam waktu 3 second. Dalam waktu 3 second itu dia bertambah kelajuannya, bertambah. Jadi untuk menambah kelajuan dia kan harus berusaha gitu ya, dan mengeluarkan daya pastinya. Mengeluarkan daya, berusaha untuk menambah kelajuan tadi. Diketahui nih katanya efisiensi mobilnya 80%. Yang ditanyakan adalah daya yang dihasilkan oleh mobil. Oke, kita sudah punya yang diketahuinya nih. Massa 1 ton, V1-nya 36, V2-nya 10. Oke.
Kita lihat di sini rumus efisiensi adalah gitu ya, P out dibagi P in dikali 100%. Nah, karena rumus efisiensi ini berarti kita mencari daya ya. Kita mencari daya nih, daya yang dihasilkan. Berarti kita mencari P out. Kok OT sih? Maaf ya. Kita eraser dulu. Kita balik lagi ke pen. Sabarnya. P out, oke, P out-nya berarti efisiensi dikali P in kan? Ya, berarti kita kata kuncinya harus mencari si P di mana ada gitu ya, usaha dibagi waktu. Nah, usahanya si mobil itu berarti kita mencari usaha itu ya, perubahan energi kinetik. Tahu ya, dibagi waktu yang diperlukan dia untuk berubah dari mana, dari 36 km per jam menjadi 144 km per jam. Nah, itu kan membutuhkan energi. Nah, kita cari energi kinetik. Karena kenapa energi kinetik? Ya, karena dia energi yang diperlukan dia untuk berubah kelajuannya, yang udah hubungan berubah kelajuan yaitu energi kinetik. Kita lanjut langsung. Energi kinetiknya berarti setengah M2 kuadrat dikurangi setengah M-1 kuadrat dibagi setengah ya. Karena M-nya itu 1000 ya, V2 langsung aja V2 dikurangi V1 kuadrat. Nah, dapatlah setengah 500 kali karena V2-nya itu kita lihat di sini ya. 4 km itu adalah 40 meter per second. V1-nya itu 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Berarti 40 dikurangi 10 berarti berapa? 30 meter per second. 30 dikuadratkan. Alhasil berapa? Setengah 500 kali 900. Hasilnya adalah 750. Udahlah, terima jadi 750.000 joule, yaitu atau enggak 750 kilo. Nah, setelah ini kita gimana? Baru kita bisa mencari P out. Dengan efisiensinya 80 tuh. Ya, 80% dikali P-nya berapa tadi? Sorry. Ini belum dibagi 3 nih. 750. Belum dibagi 3, ini dibagi, sorry ya Allah. Coret deh. Dibagi P. Ini masih adanya nih. Ini juga di per T semuanya. Nah, 750 per T. Sorry, maaf. 750 dibagi T-nya 3. Berarti sama aja. Sorry. Ini kita pindah di sini. PI sama dengan 750 dibagi 3 sama aja 250. Kita masukin sini ya. 250 kilojoule. Jadi alhasil berapa guys? 200 ya kilowatt. Kok ini kilowatt ini, sorry. Kilowatt. Bagaimana kalau kita eraser? Jadi hasilnya ini. Oke. Go. Jadi ini masih merekam ya. Oke, pembahasan kali ini sampai pembahasan efisiensi sesuai request pertanyaan dari kalian tentang soal usaha energi, dan terakhir tentang berarti kita sudah bahas di part sebelumnya ada hukum kekalahan energi mekanik, dan terakhir kita bahas efisiensi. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.